menulis cerita. Apa saja sih manfaat menulis cerita? Yang pertama, mendorong pengembangan pribadi anak. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan bahasa dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang keempat, mengasah kemampuan kreatif, luas dan kritis. Kenapa sih kita harus menulis cerita? Yang pertama, kemampuan dasar manusia. Jadi menulis itu penting karena merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki sejak masuk sekolah dasar. Jadi dulu pas kalian masuk sekolah dasar itu ada 3 kemampuan dasar yang harus dipunyai kalian saat masuk sekolah. Yang pertama itu membaca, yang kedua itu menulis, yang ketiga itu berhitung. Jadi kalau kalian menguasai 3 kemampuan dasar itu pasti dianggap anak yang pintar. Yang kedua, bisa menjadi terkenal. Jadi lewat menulis itu kalian bisa terkenal, dikenal banyak orang. Jadi kayak salah satunya itu kayak orang yang terkenal berkat puisinya itu tulisannya itu Terelie. Pernah dengar Terelie? Gak pernah. Buku Terelie. Terus Aditya Dika, masih tahu Kak Aditya Dika? Tahu ya. Golagong, Andrea Hirata, Asma Nadia, Ayu Utami, dan lain-lain. Mereka itu bisa terkenal berkat buku-buku yang ditulisnya. Nah, terus yang selanjutnya, tips menulis cerita anak yang seru. Ini buat kalian kalau misalnya pingin bisa menulis cerita. Langkah yang pertama itu cari topik. Jadi kalian harus menemukan topik apa yang kamu gunakan, dan fokusnya itu cuma sama topik satu itu aja, gak usah banyak topik. Yang kedua, karakter yang unik. Jadi maksud karakter yang unik itu kayak kalian harus membuat karakternya tokoh. Jadi kalian harus membuat tokoh yang unik. Jadi tokoh itu juga berperan penting untuk menarik perhatian pembaca nanti. Terus yang ketiga, jangan terlalu banyak tokoh. Jadi kenapa jangan terlalu banyak tokoh? Soalnya biasanya kalau kebanyakan tokoh itu pembaca itu bingung gitu loh. Soalnya ini kan cerita, maksudnya kalian harus fokus sama tokoh yang masih ada dulu aja. Jangan terburu-buru nambahi tokoh terlalu banyak gitu. Terus yang keempat, bahasa yang mudah dipahami. Jadi untuk penulis pemula itu disarankan untuk memakai bahasa yang mudah dipahami dulu agar pembaca dapat enjoy membacanya. Jadi kalau misalnya kalian pakai bahasa yang belibet gitu kan kalian masih pemula, jadi susah kan pasti. Jadi kalian pakai bahasa yang ringan-ringan aja, yang kalian tahu itu artinya apa gitu. Nggak usah terlalu pakai yang rumit-rumit. Terus yang kelima, tentukan konflik untuk menghubung antara tokoh satu dengan yang lain. Maksudnya penghubung itu kayak kamu putus persahabatan sama temenmu. Itu kan konflik, putus persahabatan antara kamu sama temenmu. Itu kan penghubung antara kamu sama temenmu. Itu kan. Yang keenam, buat alur yang jelas. Jadi jangan membuat alur yang berbelit-belit. Jadi agar pembaca itu mudah memahami isinya. Ayo menulis cerita bersama. Udah selesai. Mungkin dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Nggak ada. Tertarik nggak menulis cerita? Tertarik. Kalian pernah menulis cerita nggak sebelumnya? Pernah. Di mana? Di sekolah. Nggak pernah kayak bikin sendiri di rumah gitu, pernah nggak? Pernah. Ya. Cerita kita sehari-hari. Ya nggak apa-apa, itu dimulai dari kayak gitu sendiri, kayak kalian bikin diary gitu tuh, mulai dari menulis kayak gitu, itu nanti jadi kebiasaan untuk menulis cerita. Jadi kalian kan jadi terlatih gitu loh menulis sesuatu, jadi pasti gampang nanti kalau mau buat cerita kayak cerpen atau dongeng gitu tuh gampang. Dimulai dari latihan yang paling sederhana kayak gitu. Terima kasih.